Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari ini di pukul 11 lebih 10 menit pasca UTS ya. Alhamdulillah kalau sudah mengisi, saya kemarin sudah saya cek mungkin hanya berapa ya, ada 3 yang pertama cek. Baiklah, di minggu ini saya melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan dasar-dasar pemerintahan. Seingat saya terakhir kita bahas tentang sebuah negara ya, peranan negara. Nah, hari ini kita bicara tentang separatism of power atau power and share parties. Nah, ini kalau di dalam dimasukkan dalam sebenarnya pemahaman ini terkait dengan separatism of power ini atau pemisahan kekuasaan negara itu ya kita bilang ini ilmu politik kan. Fokus kita sebenarnya adalah karena ini berdasarkan pemerintahan pasti membahas tentang sistem pemerintah dalam sebuah negara itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang separatism of power atau power of sharing atau kekuasaan, pembagian kekuasaan itu kan yang kita kenal ada 3 ya, ada istilah trias politika itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini terkait dengan negara dan termasuk induk dari pembahasan kita terkait dengan pemerintahan. Sebenarnya kalau kita bahas dari trias politika, fokus kita bukan di legislatif, bukan di yudikatif, tetapi di eksekutifnya. Tapi ini sebagai pemikiran awal, sebagai pemahaman awal terkait dengan peran dan fungsi atau tugas sistem pemerintah yang ada. Jadi kalau dilihat dari teorinya, trias politika itu kalau John Locke mengatakan ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada federatif kalau menurut John Locke. Jadi cara babon pengetahuan internasional itu. Ada mesti kui. Ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari ketiga kekuasaan di dalam sebuah negara ini, maka ada pendistribusian atau yang tadi di awal saya sampaikan materi itu transparantis. Coro CPU itu dipartisi loh. Ono sebagian sistem, ono sebagian nyimpen data, ono sebagian itu. Jadi kalau ngomong organisasi berarti ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengevaluasi. Nah, misalnya itu Kang Bakso, ya itu jenenge bukan negara rek. Ya. Dirancang dhewe, dimasak dhewe, dicipi dhewe, didol dhewe, ditanggung rugi batine dhewe. Nah, itu bukan. Tapi dalam konteks masyarakat, konteks negara, ini ada pembagian tugas. Nah, John Locke tadi mengatakan ada 3, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif itu tugasnya apa? Menyusun, membuat peraturan, ya. Artinya memberikan tugas kepada pelaksananya apa? Pelaksananya siapa? Eksekutif, pemerintah. Jadi wis saiki tak nggih omah iku apakno dol kon ndi. Nah, siapa yang jadi petugasnya, siapa yang melaksanakan? Kalau federatif berarti ada yang mengawasi, ada yang mengevaluasi. Jadi kenapa harus dievaluasi? Karena ini buatan manusia, ini adalah urusan dengan manusia. Ya, tentunya antara pemikiran dan kenyataan pasti mungkin terjadi sebuah kesenjangan antara dasolan dasnya. Jadi ekspektasi Anda, angan-angan Anda, cita-cita Anda, kenyataan terkadang tidak sinergi, tidak seimbang, tidak sinkron. Ya, bagaimana sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita? Ya, ada evaluasi, ada penegakan, ada pengawal daripada kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif untuk dilaksanakan biar sesuai dengan dan yang ngomong negara itu ada namanya, kalau zaman Orde Baru itu ada GBHN, garis besar haluan negara. Itu adalah produknya lembaga legislatif.
Artinya pemerintah itu ada pedoman dasarnya. Oh, bidang pendidikan apa, kesehatan apa, politik bagaimana, hukum bagaimana, pertanian bagaimana, perdagangan bagaimana. Itu ada garis besarnya. Tujuannya apa? Menciptakan sebuah keadilan, kesejahteraan bagi warga negara atau rakyat Indonesia atau rakyat di negara tersebut. Nah, ini namanya GBN. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah PJM, pembangunan jangka menengah. Ada RPJM pusat, ada RPJM provinsi, ada RPJM daerah dan sebagainya. Itu ditetapkan bersama legislatif. Jadi pemerintah itu bukan semau gue, wah aku jadi presiden kok sakit parku, ya enggak. Artinya usulan itu bisa memang dari pemerintah yang diajukan kepada pembahasannya dengan lembaga legislatif untuk disepakati. Oke, kita sepakat ini. Contoh misalnya ada misi besar. Kalau orang awam misalnya, pembangunan IKN itu kalau orang awam mengatakan bahwa ini adalah ambisi dari rezimnya zaman pemerintahan Jokowi. Padahal Jokowi nggak mungkin punya itu. Iku yo nek anggarannya tidir ya. Nah, hampir 500 triliun. Loh, 500 triliun. Banyak. Duit tekondi. Artinya ini harus menjadi keputusan negara. Kalau itu menjadi keputusan negara ya harus dibahas dengan lembaga legislatif, dengan DPR, dengan MPR, lembaga perwakilan masyarakat. Maka apa harus perwakilan? Karena negara kita penganut sistem keterwakilan. Sesuai dengan apa? Pancasila sila ke berapa? Keempat. Permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kan? Nah, itu. Jadi awalnya dari situ. Jadi jenis-jenis kekuasaan yang seperti itu ada sebenarnya. Jadi ya gak dipikir ya kalau tadi saya contohkan bakul bakso, dibandani dhewe, dimasak dhewe, dincipi dhewe, didol dhewe. Engko nek wayahe udan gak payu ditanggung risikone ya. Nah, negara itu ada pembagian tugas. Jadi kalau memang posisinya di lembaga legislatif ya jangan menjadi pelaksana. Akhirnya nek dadi pelaksana ya kena kecekel KPK ya. Kong kali kong proyek ya. Wis tak tetap iki tapi sing gang proyek ponak aku, putuku wah iki. Pemerintah ya. Loh Pak, kita kan masa pemerintah, kenapa kita bisa? Ya ini alurnya sebuah negara. Jadi pemerintah itu juga harus ngerti politik, harus mengerti tentang kekuasaan dan kewenangannya. Ya. Oke, ini pengetahuan dasarnya. Jadi kekuasaan itu harus bersifat mengatur, menentukan peraturan-peraturan yang ada. Kekuasaan itu harus bersifat mengatur peraturan, kekuasaan itu harus bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan yang ada. Jadi semisal Anda diamanai oleh organisasi, misalnya Naila terpilih menjadi ketua Hima Prodi ilmu pemerintahan periode tahun 2025-2026. Masa awak mau kayak cek kosong, mari ngomong terpilih nggak? Masa aktor malu tak? Des awak dewi ku lapo, lo yuk karir. Ya, itu kan arti cek kosong. Artinya tentunya dalam musma harus ada amanah bahwa persoalan di prodi kita seperti ini. Kegiatan kita, rutinitasnya ada FPK, ada KKM, ada PPM, ada KMM, ada apa? Misalnya, wah kondisi ini nggak mungkin kita ngadakan mini fest atau visit fest atau IP festival misalnya. Kita adakan study tour aja program baru. Ya. Nah, tapi ini menjadi programnya. Jadi ketika Naila terpilih menjadi ketua Hima Prodi itu ada
catatan yang harus dilaksanakan. Bukan dicek kosong, wis pokoke terpilih sembuh sakarepe nek lah. Sopo sing milih aku karena aku tak kobrol akhir ujian. Ora apa-apa. Tapi kalau ada tugas berarti kan ada kesepakatan. Jadi kalau ada nilai-nilai, ada kesepakatan, ada program yang dibuat. Ketika Naila tidak melaksanakan tugas, berarti Naila bisa dikatakan, atau bisa juga kalau ngomong negara bisa di-impeachment, pemakzulan. Koyo wingi, naik enggak? Turunkan Gibran loh, salah opo dhisik. Ya gak bisa seperti itu. Ngomong negara, ngomong konstitusi ya harus ada mekanisme. Apakah dia melakukan sebuah kejahatan hukum? Apakah dia melakukan korupsi? Apakah apa baru bisa dimekanisme secara konstitusi melakukan lembaga kekuasaan negara ini? Jadi kamu anggerai gak seneng ambek desi, cukup desi ya kamu ngomong negara harus ada mekanisme konstitusi yang harus misalnya dia melanggar korupsi ya harus ada putusan ingkrah terbukti bersalah secara sah dan dipenjara misalnya. Wah korupsi 1.000 triliun ya tiba-tiba bose Pertamina ya terbukti dan sah, wah wis dipenjara. Maksud dipenjara itu jadi wakil presiden. Maka harus ada pemakzulan, ada impeachment, ada tidak serta-merta seperti itu. Walaupun kebebasan berbicara boleh Anda menyatakan itu, tetapi dalam konteks kekuasaan, dalam konteks kenegaraan pemerintahan ada mekanismenya, ada aturannya. Ya, ojo jare rek. Hari ini kan kebenaran itu persepsional. Orang berbicara di media sosial. Jadi referensinya media sosial. Tidak berdasarkan fakta. Yang ngomong konstitusi, ngomong peraturan. Walaupun kadang media sosial bicara fakta. Lu aku ya aku fotonya. Misalnya, aku lu Naila lu digonceng misalnya Mojosari berarti kan lho si gonceng sapa ya nek gak Mas ya nek gak Pak Li ya nek gak saudarane kan ngono. Nah itu kan asumsi, tetapi itu apakah kebenaran? Boleh memang benar dia diponcet, tetapi dengan siapa? Perlu ada bukti dan data yang mendukung sehingga itu bisa diperkesulkan. Ngomong negara seperti itu, kekuasaan harus seperti itu, nggak boleh ngasar. Yo Hercules mau anggap preman, wah kalau tak antem tak bakar, oh yo kamu. Apakah bisa seperti people power? Bisa, sebenarnya bisa. Ya. Misalnya kok zamannya Pak Harto, ingat nggak ada pada era reformasi tahun 97, turunkan Soeharto, mahasiswa bergerak, masyarakat bergerak, sampai menguasai gedung DPR boleh. Ya, ini masyarakat tidak setuju. Nah ini lho, takon moro-moro kok ganti ngene. Apa kubu yang memilih pasangan presiden Prabowo Gibran itu tidak setuju? Yang setuju apakah gak terima apa langsung terima? Tidak bisa. Ya geger. Makanya ada mekanisme, ada bagian kekuasaan yang harus itu ngomong negara. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan penafsiran teori. Jadi dari teori di atas bahwa pembagian kekuasaan atau res politika ada pemikiran John Locke sama Montesquieu itu berbeda kan. Kalau di John Locke itu ada federasi, ada pembagian lagi. Kalau di Montesquieu langsung yudikatif, ada lembaga penegak hukum. Ya. Oke. Dari perbedaan penafsiran itu, misalnya di Amerika, pemisahan kekuasaan yang tegas, pemisahan organ-organnya, sistem pemerintahan juga tegas, karena secara federasi. Jadi oposisi, koyo-koyo lembaga legislasi itu sebagai kontroler, tukang kontroler, pengawasi. Makanya di lembaga legislasi itu juga ada fungsi kontrol. Kalau di dalam kajian pemerintahan, adik-adik nanti juga akan mendapat mata kuliah istilahnya proses legislatif. Jadi adik-adik nanti juga akan mendapatkan kajian pembahasan terkait dengan kekuasaan itu fungsi legislatif.
Jadi fungsi legislatif itu apa, sama perannya bagaimana, juga fungsinya apa, nanti dibahas di situ. Jadi karena ini mata kuliah pengenalan dasar-dasar pemerintahan, nanti juga akan mengarah kepada mata kuliah yang adik-adik akan tempuh selama Anda belajar di prodi pemerintahan. Ini yang saya sampaikan di sini ini adalah contoh-contoh negara yang mempraktikkan tentang trias politik itu. Di Eropa Barat, organ yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik seperti eksekutif dan legislatif, seperti pemerintah parlementer. Jadi kalau di Eropa, kalau hukum itu kan ada kontinental ya, ada Anglo-Saxon, ada itu kan ya. Nah, begitu juga dengan pemikiran atau bisa juga format tentang kenegaraan. Kalau di Amerika itu sistemnya parlementer. Jadi antara legislatif dan yudikatif itu satu kongsi, satu mitra. Kalau di kita itu istilahnya mitra. Makanya di dalam struktur kenegaraan kita, presiden dan legislatif itu sejajar ya. Jadi kalau ngomong garis fungsi koordinatnya itu adalah saling koordinasi, sejajar. Atau istilahnya di dalam ketatanegaraan itu adalah lembaga tinggi negara. Kalau dulu di era Orde Baru itu lembaga tertinggi negara itu ada, lembaga tinggi negara itu ada. Nah sekarang kan lembaga tertingginya nggak ada. Tertingginya itu adalah konstitusi, undang-undang dasar dan Pancasila. Nanti kayak MPR itu ya message aja. Peran fungsi ini melantik sampai ikut dong. Ya sing mikir sing anu ya DPR. Ada DPA, dulu ada DPA, sekarang ada MA. Kemudian kalau di Swiss ini badan eksekutif hanya sebagai badan pelaksana dari apa yang digariskan pada legislatif seperti pemerintah referendum. Jadi ini bisa diartikan Swiss itu presidensil. Kalau di Eropa itu parlementer, jadi ketua parlemen itu juga kepala. Indonesia pernah melaksanakan itu di tahun 1900 pasca kemerdekaan 49 sampai 55. Tetapi nyatanya ya gak efektif rek. Jadi Pak Karno itu ya ketua parlemen, ya ketua presiden. Bahasanya ya kepala negara juga kepala pemerintah. Hal-hal yang seperti ini dari beberapa pakar atau pakar politik seperti Galbraith, Elmon mengatakan bahwa ada rule making fungsi, ada aplikasi ya itu memang bahasa kasarnya ya kudu ono sing rencanano, kudu ono sing laksanano, kudu ono sing ngawasi. Engko baru kinerja tugas itu bahaya. Nah nek kok awas-awasi dhewe, kok anu dhewe ya gak apa-apa ya, cuma ya gak efektif. Harus ada pembagian kekuasaan. Nah, di negara kita itu menggunakan teori keterwakilan. Jadi saya sampaikan karena berdasarkan Pancasila maka ya ada mekanisme. Kak iso moro-moro aku mantan presiden, aku mantan jenderal misalnya. Kamu harus berhenti. Tapi apa? Nggak iso. Walaupun kamu iya kan dulu Anda menjadi wakil presiden, dulu Anda menjadi panglima. Nek wis pensiun ya wis, kita ngomong sistem. Jadi kalau misalnya di kita misalnya kepengurusan atau jajaran akademik misalnya. Dulu kaprodinya putri misalnya. Sekarang saya ya, Anda jangan berbicara personalnya, sistemnya. Saya harus mengikuti sistem yang ada yang dibuat oleh ini, bukan gayanya Pak Sanpiye Putri seperti apa. Jangan ngomong personal. Yang ngomong personal ya setiap orang punya kelebihan dan tapi nek mau sistem iso gak iso kudu dilakoni ngono gitu ya. Oke, di negara kita juga seperti itu, keterwakilan. Jadi masalah wakil itu menwingi dadine wakil itu teko mani politik wis karo sewala-wala nek ya apakah dia benar diferensiasi dari masyarakat
atau karena dia dipaksa dibeli suaranya. Perwakilan seseorang atau kelompok ini punya kemampuan untuk kewajiban berbicara, bertindak atas nama satu kelompok atau yang diwakili. Perwakilan secara miniatur bisa juga melalui perasaan, pikiran, kondisi masyarakat dan sebagainya, itu tergantung sini. Misalnya Allah kawas node kondisi ekonomi kok ini kok jono tarian jono banyak sebagainya. Kondisi ekonomi global hari ini tidak menentu, kok pemerintah kebijakan ini lah ya. Nah, jenis-jenis perwakilan menurut teori ada menurut C.F. Strong bahwa perwakilan politik itu terjadi adanya pemilihan umum. Jadi pemilihan itu tidak secara alami, tidak ada mekanisme, ada prosesnya. Kalau dalam konteks negara ada istilah pemilu. Kalau di negara kita, di undang-undang dasar kita ada pilpres kan ya. Ada pilpres, ada pileg ya. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan legislatif provinsi, ada pemilihan bupati, ada pemilihan sampai tingkat desa. Jadinya desa BPD itu ya melalui pileg legislatif tingkat desa. Tapi nek kadang desa harus ana tunggale sing biasa sing akeh sae kan bayarannya fasilitas yo apa wis nilai dadekno wedesi. Tadi DPR BPD fasilitas yo apa oleh mobil dinas ta. Ora oleh ya kecuali nek DPR pusat gajinya 15 juta, operasionalnya 450 juta, marono dana resesnya tuh berarti sama bulan setahun dulu sampai 2 miliar. Setiap kota itu ada DPR. Duh iyalah. Makanya tadi ada pileg legislatif pusat, provinsi, kabupaten. Sing desa iki uni gitu. Dulu ada pileg tingkat desa, jadi ada penjaringan anggota DPD itu ada. Tapi sekarang mekanismenya mungkin bisa juga seperti itu, 10 tahun di perkembangan. Tapi yang ada sekarang itu kayaknya hanya ditunjuk 7 orang. Dulu itu berdasarkan jumlah penduduk kalau di desa. Kalau jumlah penduduknya di atas 3.000 berarti anggotanya harus 15 orang. Kalau di kabupaten, kalau penduduknya di atas 1 juta, 50 kursi, 50 orang. Ya. Begitu juga kalau di provinsi. Kalau di pusat, 200 juta. Jadi harus sekitar 500 atau 600 anggota. Jadi per anggota DPR itu mewakili hampir 100.000 orang. Kalau di kabupaten mungkin hanya 20.000, 5.000. Jadi nyawane aspirasinya DPR, satu DPR itu kalau di kabupaten bisa 10.000, bisa 5.000, bisa. Tapi standarnya adalah 20.000. Tapi kan sistem pemilihan kita enggak mesti iso apa boleh 20.000. Nek kadang yo akeh calone, Pak. Nah nek kalau calone kan sing mencapai 20 kan wis dadi pilihan maneh. Wah, bondo maneh. Oke. Perwakilan fungsional ini juga menggunakan mekanisme yang sama. Kategori perwakilan ada 4. Perwakilan ada yang independen, partai, rakyat, pemerintahan. Independen ini siapa? Prinsipnya publik perjuangkan oleh rakyat pemerintahan. Misalnya akademisi, pakar, itu kan bisa menjadikan aspirasi karena dia seorang ilmuwan, pakarnya di bidang itu. Kalau di dalam jurisprudensi itu kan sebagai orang yang bisa dipertanggungjawabkan, dia pakar kok, ahli ini kok. Misalnya Desi ahli perdagangan, takoni perdagangan ya boleh lah. Fitri misalnya wah ahli apa? Wah niku ahli ini kayak Pak perhiasan misalnya. Ada partai politik
Partai politik bersifat terorganisir. Partai politik itu adalah sebagai sistem kenegaraan kita dalam konstitusi untuk sebagai kendaraan atau media untuk menjadi wakil di dalam kedudukan sebagai pemerintah dari kesamaan ideologi. Entah itu nasionalisme, religius, misalnya ada kelompok-kelompok yang nasionalis, boleh. Ini orang nggak kelompok abangan. Nah, dalam kelompok masyarakat ini kan menurut Clifford Geertz ada 4 kelompok. Ada komunitas masyarakat abangan, ada kelompok komunitas santri, ada priayi, ya. Abangan ini sapa? Pak abangan ini wong semua barang Pak nasional. Sing santri sapa? Ya santri berarti orang-orangnya terpelajar. Baik secara agama maupun secara umum. Kayak priayi, wah ini keturunannya rojo Pak. Berarti kelompok-kelompok mereka-mereka yang mungkin di birokrasi, bahasa pemerintah itu birokrasi. Ya, priayi itu loh mbah nik, mbah buyute lurah wah. Bapak saiki ya sekdes misalnya. Ya. Atau desimu, bapak itu pejabat kecamatan. Atau pegawai PNS di kecamatan. Jadi itu kelompok priayi. Nah, sampean kelompok endi saiki? Misalnya Naila, saya coba petanono, saya ini tergolong kelompok abangan, apa priayi, apa santri, apa gak jelas ababu. Anda bisa lihat, masyarakat juga bisa menilai, wah Naila itu bener wong itu teko wong biasa, tapi wonge bapak isawo oke, kelompok ekonomi konglomerat misalnya. Pemilik modal lha apa? Saiki negara zamane kapitalis kok. Dan rapat misalnya balai desa nggawa alpat padahal jaraknya 2 kilo ya mari ono pengawale kayak teko pir sing teko iki mang emang kali dosa Pak. Oh iya pesen bakso kabeh nah iya karo kok anda mboten Bang nek foto kono apa ini rapat itu gembong ya. Wah, coba Anda petanya, Anda ini di kelompok mana? Misal Fitria, tadi saya ngomong priayi, bahannya itu duteng, apa? Belum, buyute itu di pondok gede, santrinya wakil, santrinya wakil lah, berarti masuk golongan terpelajar. Nah kadang nasib juga tergantung itu kadang kan awakmu ini saat pikir sampai kenapa ambil jurusan pemerintah mungkin secara tidak langsung di atas atau di lingkungan Anda sekarang itu mungkin nggak jauh dari orang-orang birokrasi, priayi dan santri pelajar terdidik. Jadi kenapa seperti itu? Mau ngarek kuliah saya ini jurusan tujuannya bukan mencari ilmu, mencari stempel untuk pekerjaan, profesi. Padahal nek ngomong dalile pekerjaan itu ya pokoknya wong duwe ilmune. Ya memang ideal ketika orang itu punya ilmunya dan bekerja sesuai dengan yang itu akan lebih baik. Mungkin pengaruh itu bisa dipengaruhi tidak hanya ilmu tetapi mungkin karena idealnya bapakmu wong PNS, wong birokrasi, mungkin itu mana bapaknya dadi polo, bapaknya dadi sekdes, dadi lurah, sehingga anaknya ya melok. Rata-rata teman-temanmu, kakak seniormu paling Pak Liim, bapak ini sing dadi orang pusat. Orang pusat. Ini orang pusat, bismillah, boleh ilmu.
perkara pekerjaan nanti akan mengikuti dengan sendiri. Masih aku bingung ganti cita-cita, maksud cita-cita aku ditakon ibu, kamu mau jadi apa? Jadi dosen. Saya dulu hanya bercita-cita punya ilmu yang manfaat. Akhirnya terlalu manfaat, bingung ngatur awake. Profesine awake. Terlalu Pak. Akhirnya apa? Setiap menit setiap detik kanggo kabeh, nggo desa kanggo, nggo kecamatan kanggo, kabupaten kanggo. Ini kanggo kabeh. Akhirnya dadi MSI, mes sembarang iso. Organisasi apapun masuk. Tapi nggo desa kabeh. Jadi saya dulu itu semester 5, itu wis dikanggokno mbek desa nek. Selama kuliah 2 tahun itu enggak dianggap. Orang menganggap karena hikmah, karena saya dari kelompok katakanlah bisa dikatakan masyarakat abangan, santri ga, pejabat ga, ningrat ga, waduh. Nah, orang tahu karena apa? Bukti gak iso wong abang tapi kuliah ya. Jurusan apa? Politik negara. Wah, iki urusan masyarakat. Wis dadekno. Dadi. Dan bisa. Di kemarin saya ada info teman saya meninggal. Usianya mungkin kalau saya hari ini seperti saya katakan beliau adalah orang tua saya, mbak saya, tetapi bisa jadi teman saya. Nah, karena ilmu. Jadi niatnya ditata, perkara pekerjaan nanti akan mengikuti. Bisa saja Desi jurusan pemerintah tapi kenali wong pertanian, kehutanan, wong polisian, mor-mor direkrut. Buktinya apa? Kakak senior Anda yang di Ngoro, mosok pemerintahan di Indonesia nggak polsek. Loh, jadi apa Nduk? Kok menjadi admin kan gini polsek Ngoro Pak? Loh, kok iso? Ya kan kita juga tahu hukum, tahu anu Pak. Jadi banyak kasus pemuda akhirnya saya direkrut Pak. Ada yang jadi TNI. Jadi kakak kelas Anda itu sekarang ada yang sudah menjadi dinas di Pangdam Papua. Sekarang alhamdulillah pendidikan lagi angpirek ceromoling dari komandan koramil lah. Di usia ini dukur sampai yang paling usia ini sekitar 33-35. Ya nggak sampai sih 30-an lah. Nah, karena dia sarjana pemerintahan maka naik tentara kok sarjana. Akhirnya kan yo mengikuti. Oke. Fungsi legislasi ini mungkin awal sudah singgung. Oke. Fungsi kontrol dan sebagainya. Nah, ini yang namanya terkait dengan kenegaraan, terkait dengan pembagian kekuasaan. Ini fondasi. Nah, tapi kalau di dalam pemerintahan yang kita bahas adalah terkait dengan sistem pemerintahan. Jadi kita adalah sebagai eksekutif, right? Karena eksekutif tadi ada 3 aliran tadi. Kalau ngomong hukum ada kontinental, ada anglo-saxon dan itu. Kalau dalam pemerintahan ada istilah presidensial, ada parlementer, ada gabungan antara presidensi dan campuran lah istilahnya, ada presidensial dan parlementer. Jadi ada skema-skema yang mungkin bisa digambarkan. Jadi, kalau dalam buku ini ada. Jadi ada model pemerintah presidensi, ada sistem campuran seperti ini, parlementer seperti ini. Jadi kalau diartikan bahwa kalau menggunakan sistem presidensial ada pemisahan kekuasaan. Jadi legislatif itu punya peran sendiri, gak oleh mencampuri urusan pelaksanaan. Kalau memang itu sudah menjadi kebijakan atau peraturan negara, undang-undang, ya wes dilaksanakan. Misalnya apa? Pembangunan IKN. Ya wes pemerintah harus melaksanakan. Perkara itu dicelatu wong alun ngidul, ya. Timbang duit ge bangun IKN, ge bangun jembatan, ge bangun sekolahan, ge beasiswa apa? Harus dilaksanakan. Maka
di dalam konsep pemerintahan presidensial itu ada sistem atau kabinet. Jadi presiden itu dibantu oleh para menteri. Menteri itu siapa, Pak? Menteri itu adalah mereka-mereka yang memang benar-benar menguasai di bidangnya. Maksud menteri agama kok diambil dari orang ahli pertanian. Pak koalisi partai, Pak pembagian kekuasaan. Yo masih pembagian kekuasaan yo pilih rek wong sing ngerti agama. Nah, dulu kan pernah terjadi, masuk tentara menjadi menteri agama. Ya, tentara itu bagian gelo, Pak. Atau mungkin mosok juragan ojol ya dadi menteri pendidikan. Ya apa ngene lho. Ya. Nadiem itu kan juragan ojol ya. Tapi jadi menteri pendidikan, Mendikbud, Mendiknas. Apa nggak boleh? Ya boleh. Loh, kenapa kok boleh? Nggak apa-apa, wong menteri itu kan kebijakan politis. Nanti yang pakarnya di dirjennya, di dirjen Dikti, dirjen pendidikan menengah atas, sama dirjen bawah itu orang-orang yang benar-benar menguasai di bidangnya. Ya para profesor bidangnya. Tuh. Mau menteri yang lain misalnya, Pak Menteri Dalam Negeri kok Kapolri, Pak. Iki apa sih karepe presiden ini? Ya mungkin masalahnya gak perkara pemerintahan ya, keamanan kerukunan. Akhirnya Kapolri, karena Kapolri juga punya dulunya, mungkin karena pengalaman di Polri dia punya hubungan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah sampai tingkat desa. Jadi Polri itu punya struktur sampai tingkat desa. Sopo desa ini Pak? Ya Babin kan Pak Babin ya polisi. Sehingga dia punya garis koordinasi, dia memahami lapangan, sehingga ngomong pemerintahan kali ninggal elok aturane. Kemudian kalau parlementer ini seperti kerajaan. Jadi ada sebuah parlemen, ada perdana menteri, ada raja. Jadi ada kekuasaan tertinggi kayak Malaysia. Itu kan ada perdana menteri. Dibantu oleh dewan. Kemudian kalau sistem campuran, ya presiden itu bisa jadi kepala negara juga kepala pemerintahan. Bisa juga masuk ke parlemen, bisa juga masuk ke presiden juga ada perdana menterinya. Jadi kalau sistem campuran itu presiden namanya juga ada perdana menterinya. Kemudian kalau sistem pemerintahan komunis misalnya, kalau ini ada komunis itu presidium tertinggi. Jadi ada presidium, ada majelis. Kalau dulu di negara kita tuh ada MPR. Sekarang kan juga masih ada MPR. Dulu istilahnya di dalam Orde Baru itu istilahnya mandataris, puncaknya majelis tertinggi. Jadi cara negara itu iki negara dilanjut atau dibubarno atau presidennya dibubarno apa, nah itu di majelis tertinggi. Kalau di komunis itu ada presidium partai tertinggi, ada sentral komite yang nantinya juga mengontrol presiden, ada sentral komite partai tingkat daerah. Jadi ya hampir sama seperti. Kemudian ada sistem bentuk negara lah. Negara ini juga akan mempengaruhi sistem pemerintahan juga. Ada negara itu berbentuk republik, ada negara yang berbentuk kerajaan, ada negara yang bentuk federal seperti itu, negara bagian. Jadi ada negara yang negara pusat, negara Indonesia, ya sistem apa? Semua orang nggak jalan. Indonesia itu basic dari geologi sistem kenegaraan kita kan macam-macam. Karena apa? Mungkin kita dipengaruhi. Ingat nggak bahwa negara Indonesia ini dibentuk karena bentuk kerajaan-kerajaan besar. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Demak, ada Lestari dan sebagainya.
ini kalau misalnya dibentuk negara, sebenarnya Majapahit bisa berdiri sendiri, Sriwijaya bisa berdiri sendiri, Demak bisa berdiri sendiri. Tapi kenapa sekarang menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang isinya adalah dari beberapa kerajaan-kerajaan. Ada sebagian kerajaan yang masih eksis sampai hari ini, misalnya Jogja, Solo, tetapi pemerintahnya informal. Yang formalnya adalah pemerintah daerah. Ngomong Jogja ya bukan kerajaan Jogja, tapi Keraton Jogja dan Provinsi Jogja. Sopo rajane? Ya Raja Keraton Jogja juga gubernur. Solo juga seperti itu. Dan daerahnya bisa dikatakan sebagai daerah otonomi khusus atau daerah istimewa. Makanya Jogja itu bisa dikatakan DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Solo itu kan termasuk bagian sebenarnya antara Keraton Surakarta sama Jogja kan hampir sama, satu wilayah, tapi sekarang berbeda. Nah, di Aceh itu beda. Nah, dari sistem itu maka Indonesia sebenarnya pernah menjalankan berbagai macam sistem pemerintahan yang ada, tetapi mungkin yang efektif dari masyarakat tetap mengikuti perkembangan. Artinya kita tidak menafikan, kita tidak memungkiri bahwa kerajaan-kerajaan besar di negara kita ini pernah menguasai berbagai negara. Sistem pemerintahan itu malah Gurwono sistem federal misalnya, Mojopahit sudah melaksanakan yang hari ini diterapkan oleh Amerika. Kerajaan Mojopahit seperti apa? Apa sih yang diwariskan di era modern ini Kerajaan Mojopahit pada Indonesia? Ya sistem pemerintahan, sistem kesatuan. Bahwa Mojopahit dulu itu pernah mempersatukan wilayah Nusantara sampai ke Turki, sampai ke Bangladesh dan sebagainya. Tetapi ini diterapkan di negara kita. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pulau-pulau ini juga mengandung beberapa kerajaan-kerajaan. Ada suku-suku. Kenapa suku Jawa, suku Sunda, suku Madura menjadi satu kesatuan di negara kita? Itu adalah warisan dari kerajaan-kerajaan untuk amal persatuan. Itu yang ngomong itu ya, jadi sejarah daripada pemerintahan negara kita itu juga. Kemudian ada pengaruh dari kolonialisme, imperialisme, penjajahan. Jadi penjajah Jepang, penjajah Belanda, Portugis, semua akan mempengaruhi sistem kenegaraan kita. Misalnya sistem hukum itu banyak dipengaruhi oleh kolonial Belanda, sistem hukumnya. Sistem pemerintahan bisa dipengaruhi oleh penjajah Jepang. Nah, pemerintah desa itu, nek ngomong si pemerintah desa sini ya punya tantangan sendiri. Tetapi sekarang kan ono sekretaris desa, ono kau bayan, itu kan macam itu sudah salah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan separatism of power, kekuasaan negara, tetapi kita perlu pada pemerintahan itu pada eksekutifnya. Maka bicara tentang sistem pemerintahan, maka ada beberapa sistem pemerintahan yang sudah berkembang di situ. Tetapi negara kita menganut presidensi. Tapi nggak bisa dikatakan presidensial murni, nek. Ya, artinya berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Makanya di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita itu juga mempengaruhi struktur pemerintahan di negara kita. Sistem kenegaraan, sistem pemerintahan. Apakah bisa Pak diganti? Bisa. Misalnya tahun depan atau tahun depan Undang-Undang Dasar di amandemen, sistem pemerintahan kita menganut apapun ya. Kalau memang itu disepakati, atau wis negarane buyar wis. Sing negara dhewe-dhewe, negara Jawa Barat, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur. Atau Indonesia dibagi menjadi 3. Indonesia wilayah Barat, Indonesia wilayah Tengah, Indonesia wilayah Timur. Bisa kan? Bisa.
nek disepakati. Wah jangan, kita akan terikat pada Sumpah Pemuda. Wah, jangan, kita persatuan. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa pitati atau bisa gambarkan bahwa sistem pemerintahan itu ada 4 ya, 1 presiden parlementer, campuran, presidensial dan kepartaian ini sekarang. Ya, Indonesia termasuk sekarang kepartaian rek. Buktinya apa? Ada koalisi partai. Ono saiki presidennya Gerindra, ya gak mungkin Gerindra berdiri gak iso. Wong iya didukung Golkar, dukungan ya. Maka isinya di dalam pemerintahan itu ya multi partai. Wingi partai sing musuhi akhirnya elok koalisi, Nasdem melo, PKB melo. Akhirnya apa? Demokrat melo. Akhirnya apa? Di dalam pemerintahannya digawe belum sekarang sistem kementeriannya Menko. Rata-rata Menko itu adalah ketua partai. Menteri Equin, Menteri bidang koordinator bidang ekonomi. Sopo? Erlangga. Menteri bidang pemberdayaan masyarakat sosial PKB. Menteri bidang tata ruang AHY itu kan ketua partai semua, pendukung pemerintahan. Makanya sistem pemerintahnya sistem pemerintahan kepartaian kalau sekarang istilahnya. Nek dibahasakan presidensial nggak iso. Hanya saiki buktikan apa? Jadi kepemilihan kita, hasil pemilu kita tidak ada yang menang dominan. Dia nih zaman Orde Baru menangnya sampai 90%. Ya, saya ini kan rata-rata paling 20%, 15%. Nah ini ngatur dewe, ya dikerompong ya. Misalnya Gerindra ngatur dewe, menyono koalisi partai sing ngene dewan di impeachment perkara titik yang ngomongin salah titik wis langsung dadi perkara. Ya, koyok zamane Gus Dur, ya kasus Bulogin, Brunegin, gurung terbukti, terus kena mekanisme politik.